Apa yang engkau cari? Kata oknum tersebut, Ya, Yesus dari Nazaret. iya. Apa kata orang itu? Akulah dia. Kata siapa? Kata oknum yang mengaku Yesus. Kata Yesus. Kok kata oknum? Kata oknum Sebentar, yang cuma gini, dikira Yesus. Oke, aku dulu kawan. Silakan. Pada saat peristiwa itu, Yesus dan Yudas berhadapan muka, benar atau tidak? Itu bukan Yesus. Bentar dulu Juma. Pada saat penangkapan itu, datanglah tentara Romawi beserta Yudas si pengkhianat ini ke Taman Getsemani. Lalu bertanyalah Yesus kepada mereka, siapakah yang engkau cari? Oke, datanglah si tentara ini, kami mencari Yesus dari Nazaret. Terus Lalu kata oknum itu? datang, akulah dia, katakan begini nih. Yesus. Oke, Berarti sebentar dulu Juma, terus. Datanglah Yudas mencium Yesus, artinya Itu di memvalidasi. cerita yang lain, Tuyul. Oke lah, pada saat Itu di catatan wartawan yang lain. Jangan kau gabung-gabung. Dengar. Pandaian kali kau. Pada saat sebentar dulu kawan, kau kan menuduh, kau kan tuduhanmu Pandai-pandaian. adalah tuduhanmu bahwa yang mengaku itu adalah iblis, kan begitu nih ceritanya Iya. nih. Iya. Yang mengaku akulah dia itu adalah iblis. Sementara pada saat itu berhadapan muka antara Yesus dan Yudas. Kalau Gitu. berhadapan muka Yudas dan Yesus, kenapa dia mengatakan Yesus dari Nazaret? Nah itu dia. Jadi ku bilang samamu, kau tuduhanmu itu tidak berdasar bahwa yang disalib Berdasar itu dong. bukan- Berdasar dong. Menurut Berdasar. otakmu Berdasar. yang busuk-busuk itu. Harusnya Kok kalau dia Yesus, kamu yang kami cari. Kok itu kan menurut otak, kok paksa otakmu ke orang sana? Lah, sama, kamu juga memaksa kalau itu Yesus. Apa bedanya? Bodoh kali kok emang peristiwa. Sekarang Bodoh, kamu juga kawan. memaksa karena kamu pingin kali Yesus yang mati. Kok perkosa kitab orang? Kamu yang tidak mengerti tentang cerita itu. Pertanyaan saya selanjutnya, dengarkan. Dengarkan saya. Dengarkan saya. Dengarkan. Kenapa ketika oknum tersebut mengaku akulah dia, kenapa mereka mundur dan berjatuhan? Kutanya dulu samamu. Kenapa? Siapa? Kenapa berjatuhan kayak nama? Emang Yesus mengaku dia adalah Ya yang terus dicari? kenapa hanya gara-gara mengaku akulah dia? Kenapa mereka mundur semua dan berjatuhan? Ada apa? Ada apa? Iya, saya tanya samamu, ada apa? Kaulah dulu kenapa berjatuhan orang itu? Ya karena di situ ada tanda-tanda dahsyat yang terjadi. Tanda-tanda dahsyat apa? Membuktikan apa itu? Kalau dia jatuh bahwa itu siapa? Kan Yesus sudah mengatakan Kristus palsu akan datang melakukan tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Kenapa Jadi, kamu oke, tertawa? Itu ucapan Yesus. Dua indikasi, dengar dulu. Indikasi pertama, indikasi pertama penyesat itu mengaku akulah dia tergenapi. Yang kedua tanda dahsyat sudah tergenapi. Oke? Oh, gitu. Iya, dengar dulu. Taruhlah ini bukan Yesus. Nanti versimu Yesus. Taruhlah ini bukan Yesus. Kita buktikan di catatan Markus 14 nomor 50. Semua murid melarikan diri. Kutanya dulu samamu, berapa murid Yesus pada saat itu? Yang kau tahu? 12. 11 lari, tinggal satu. Tapi kan Yudas kan bersama para pengawal Romawi. Bersama dengan pengawal Romawi. Ada tertulis setelah penangkapan Yudas masih bersama dengan tentara Romawi? Sekarang ku tanya dulu kau. Saya sedang membuktikan. Dengar, saya sedang membuktikan itu bukan Yesus. Jangan kau bertanya. Ketika murid-murid ke-11 Anda akui lari, tinggal satu murid kan? Yudas. Bersama dengan yang Anda katakan Yesus. Data nomor 52. Seorang pemuda berjalan di belakang dia dengan menggunakan kain lenan. Itu siapa? Mampus sudah kau sini. Siapa? Itu siapa? 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 Kok kau pura-pura lagi? Enggak, siapa? Kau yang jawab. Siapa? Kau Siapa yang menuduh pemuda kan? yang menggunakan kain lenan ini? Ke-11 murid sudah lari. Kau Sadit sudah mengakui. Tinggal Yudas. Ayat berapa biar kita buka ayat Jumat. Parah kau ini. 2 di ayat data 52.
Mana, 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 mana. Markus 14, 50, 52. Markus 14, 50, 52. Semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Berarti tinggal satu. Tidak mungkin Yudas lari, betul? Yudas tidak lari, benar. Ah. Lalu siapa pemuda yang menggunakan kain lenan tersebut? Dan kenapa dia lari? Dulu, kau jangan ngoceh-ngoceh aja. Markus 14 sudah kasih. Markus 14. Ayat berapa coba? Mana. Markus 14 ayat Nomor 50. nomor 50. Yudas mengkhianati Yesus. Apa yang nomor 50? Mana ini? Lalu semua murid ini Yesus ditangkap ini. Lalu Semua murid lari. meninggalkan ya. Apakah Lalu Yudas juga lari? ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya. Mengikuti dia, ada seorang pemuda katanya. Ya. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya. Itu dan siapa lari. yang mau ditangkap itu? Yudas. Enggak tahu entah siapa ini. Lah. Lah. Jadi maksud siapa ini? Lah. Oh, lo. Ada seorang pemuda, ada seorang muda. Siapa pemuda itu? Murid atau Sabar dulu. Yudas? Kan semua Enggak, murid tanya dulu. Apakah mungkin itu murid? Jawabmu. Sebentar dulu, kita berdasarkan data saja kita ngomong, jangan tuduh-menuduh, jangan kita Tidak juga- ada disebut nama di situ. Pertanyaan saya, Ya, sabar dulu kau, biar kita simak apakah dulu. yang lari itu murid? Bodoh kalian ini. Tunggu biar aku baca dulu. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan. Apakah itu murid? Mengikuti dia, mereka hendak menangkap. Apakah itu ke-11 murid? Salah satunya ke-11 murid? Semua murid kan meninggalkan dia. Berarti tinggal dua, tinggal Yesus dan Yudas. Tinggal Yesus dan Yudas. Nggak tahu, nggak ada bilang situ tinggal Yesus dan Yudas. Pertanyaan saya bagi kamu, ingat saya sedang membuktikan samamu itu yang disalib yang kalian sembah bukan Yesus. Pertanyaan saya samamu, kira-kira yang memungkinkan untuk lari Yudas atau Yesus? Nggak ada yang lari dua-duanya ini. Aku tanya dulu lagi sekali lagi samamu, kemungkinannya yang lari Yudas atau Yesus? Nggak ada yang lari dua-duanya, kemungkinan salah. Soalmu yang salah, pertanyaanmu yang salah. Nggak ada yang lari. Ada Yesus. nggak yang lari di situ? Murid-muridnya lari. Yang menggunakan kain lenan lari juga nggak? Lari juga dia. Ini Lari itulah. juga. Pertanyaannya, yang memungkinkan lari Yudas atau Yesus? Yang memakai kain lenan ini bukan Yesus dan bukan Yudas juga. Dari mana kau tahu? Nggak ada dikasih tahu kalau itu adalah Yudas atau Yesus. Itulah kau. Kalau begitu tidak termasuk Petrus juga yang lari. Kenapa? Semua murid. Semua murid. Berarti tinggal, tapi nggak disebut namanya, nggak disebut namanya. Semua murid berarti termasuk Tidak Petrus. disebut namanya. Dengar dulu kawan. Nah. Yang mengikuti Yesus bukan semua murid. Sekarang permasalahannya tinggal dua kandidat, Yudas atau Yesus. Oh, salah. Tunggu. Tentara Romawi apakah memungkinkan dia yang lari? Oh, bukan salah kau. Bukan. Yesus memungkinkan nggak lari? Tidak. Kenapa bisa? Karena di sini yang mengikuti Yesus bukan hanya murid-murid, ada juga yang Ayo. Hanya tinggal dua. Yang mana yang memungkinkan lari? Yudas yang bersekongkol dengan tentara Romawi atau Yesus? Jadi kan dikatakan ada seorang muda, Yesus lu pikir orang tua? Jadi kok kenapa kau paksa orang muda ini adalah Yesus? Kok kau perkosa? Karena Yudas tidak mungkin. Betul, bukan Yudas dan juga bukan Yesus. Dari mana Anda tahu bukan Yudas? Bukan Yesus. Dari mana kau tahu ini Yesus? Yohanes 13 nomor 4. Satu-satunya manusia menggunakan kain jubah yang berasal dari kain lenan hanya Yesus. Ayo. Bentar, mana? Yohanes berapa? Enggak apa-apa, Jima. Mari kita buka. Yohanes 13 nomor 4. Yohanes 13. Enggak apa-apa. Kita buka aja lah, masih banyak waktu kita ini. Berarti setelah Yesus kabur yang ditangkap Yudas. Dah, selesai sampai situ. Kita lanjut. Kita naikkan levelnya. Naikkan levelnya.
Boleh. Jangan kau Yohanes paksa 13 nomor 4 Anda sudah baca? Dulu, kawan. Jangan kau paksa seorang muda itu adalah sama dengan Jangan Yesus. juga kau paksa kalau itu Yesus kami. Nah, makanya Yohanes kalau 13 nomor 4 kau sudah baca? Dia bukan Yesus dan juga bukan Yudas. Si muda Jangan itu kau bukan seperti iblis yang membawa Yesus ke padang gurun. Jangan. Jangan. Jadi kalau Yohanes untuk 13 orang- nomor 4 kau untuk sudah orang- baca? Sebentar kawan. Yohanes berapa tadi? Enggak masalah, kita buka. 13 nomor 4. Kau ini kuat kali. Baca pun. Kuat kali kau ini. Seperti roh yang membawa Yesus ke padang gurun. Ingin kali kau Yesus itu mati. Tahu menang lidah karet aja ya kau. Biar Kau itu yang ngeper. Yohanes Tunggu 13 dulu. nomor 4. Lama kali kau, lama kali. Apa aja kau pelajari selama kau Kristen? Sebentar nih berkebaca sama kau ya kawan ya. Nih berkebaca nih. baca. Tidak apa. Baca. Ini dengan judul Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Judul perikop ya. Yesus Itu perjamuan terakhir kan? Betul. Mari kita baca. Ketepak. Ketepak pak. Pada Lucu perjamuan macam- terakhir siapa yang Macam menggunakan bebek kelenan? kau, Kau baca. macam bebek kau apa? Baca. Seperti- Baca. Enggak usah cerewet kali. Baca. Nah, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Lalu? Ia mengambil sehelai kain lenan, dan mengikatkannya pada pinggangnya. Nah, siapa yang menggunakan kelenan? Pada saat perjamuan terakhir ini yang menggunakan kain lenan adalah Yesus, benar. Yesus. Tepuk tangan dulu. Pada saat perjamuan ini ya. Iya, memang perjamuan terakhir. Enggak ada lagi perjamuan setelahnya. Pertanyaannya sekarang adalah yang lari menggunakan kain lenan tadi terindikasi kuat siapa? Seorang muda. Kau lupa kain lenannya? Kain lenan biasa, kain lenan kalau untuk bekerja dipakai kain lenan itu kalau dia karena dia mau Siapa yang menggunakan kain lenan pada perjamuan terakhir? pada saat perjamuan terakhir yang menggunakan kain lenan Yesus. Yang lari menggunakan kain lenan siapa? Seorang muda. Menggunakan kain lenan. Betul. Yudas atau Yesus? Oh, bukan Yudas dan juga bukan Yesus. Oh, Seorang tidak muda. bisa. Harus salah satunya. Kenapa kau paksa harus Karena mereka di situ berdua? tinggal 2 orang. Kenapa tinggal 2 orang? Enggak ada banyak situ. Ada tentara Romawi juga situ. Oh, jadi kamu mengatakan tentara Romawi yang lari menggunakan kain lenan? Hah? Apakah Mas teriakan- orang gila peda. Bagaimana ceritanya tentara Romawi yang lari menggunakan kain lenan? Satu-satunya kandidat yang menggunakan kain lenan antara Yudas dan Yesus hanya Yesus. Oke? Bentar, Jum. Kita lanjut. Udah. Kita lanjut. Saya sedang membuktikan bahwa yang kalian sembah bukan Yesus. Oke lah, Lanjut kalau- boleh ya? Nah, berarti menurutmu yang lari menggunakan kain lenan ini Yesus. adalah Yesus? Yesus. Itu udah Pakai betul. tahu. Ya, terserahmu. Terserah. Memang. Karena memang Ya, kau itu adalah bagian daripada setan Kurasa yang menginginkan Yesus mati. Betul? Yang tak udangnya kau. Hei, bukan. Kau Kamu perkosa kita menginginkan kematian terhadap Yesus sama seperti setan menginginkan kematian terhadap Yesus. Diam. Sekarang kita naikkan levelnya. Sekarang kita naikkan levelnya. Boleh, Nah, oke. boleh. Naik. Oknum yang ditangkap tadi udah disidang. Ya. Baca Lukas apa? 22. Sidang Baca- Pilatus atau Mahkamah Agama? Mahkamah Agama Pilatus. Ini sudah terakhir kali nih, masih depan Pilatus ini. Nah, boleh. Nah, sekarang ketika dia disidang di Lukas 22 nomor 68 nomor 69. Apa kata oknum tersebut? Mulai sekarang Yesus sudah duduk di atas sebelah kanan, di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Itu siapa yang berkata seperti itu? Yesus, Siapa yang duduk di langit? anak manusia itu mengarah pada Yesus. Ada berapa Yesus? 1. Yang mana? Yang duduk atau yang di atas? Yang duduk di atas atau yang duduk di bawah? Oh, kau salah memahami pernyataan itu. Salah memahami lagi. Kau baca satu perikop dalil itu, tentara Romawi bertanya, apakah kamu Mesias? Apakah? Artinya mereka ragu, siapa ini yang kita tangkap, siapa ini yang kita salib, siapa yang akan kita persembahkan, apakah ini anak Maria atau bukan, apakah kamu Mesias, apakah kamu? Salah. Bukan itu makna ucapan apakah kamu itu. Salah. Sampai oknum tersebut mengatakan apa? Apalagi gunanya aku bertanya kepadamu? Apalagi gunanya aku menjawab? Kamu tidak akan percaya. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di atas.
di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi yang duduk ini siapa? Bukan Yesus. Makanya dia teriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Kalau itu Yesus, tak pernah kau temukan Yesus memanggil Bapa dengan panggilan Eli. Hah? Kau pikirkan itu. Petrus pun berkhotbah menurut perkataan Daud yang kuburannya masih ada di tengah kita. Akan dibangkitkan bagi mereka seorang Mesias. Jasadnya tidak ditinggal di kubur, jasadnya tidak mengalami kematian, melainkan tangan kanan Elohim akan mengangkatnya, meninggikannya tinggi ke atas langit. Jadi seluruh orang Israel harus tahu bahwa ini yang sudah terlanjur kau salibkan dijadikan menjadi Kristus dan Tuhan bagi kalian, angkatan jahat. Hai, jadi saudara, yang kau sembah yang keluar dari kubur itu bukan Yesus. Oke, aku dulu. Silakan kau bahas Lukas 22 tadi. Oke. Berbicara tentang telah anak manusia telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, itu adalah pernyataan Yesus ketika di sidang itu. Benar. Lantas kau tanya, memang jadi ada berapa Yesus? Satu. Kok yang pernyataan telah itu berarti yang di surga itu siapa? Yang di bumi ini siapa? Nah, pernyataan telah ini membuktikan bahwa itu pasti akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sebentar. Mari kita lihat Yesaya 9 ayat 5. Itu bukan untuk Yesus, Tuyul. Itu untuk Hezekia. Sebentar. Kok paksa kali. Aduh, parah kali. Parah. Kamu tidak berdaya sampai kamu harus ngarang-ngarang ngambil kitabnya orang Yahudi. Padahal sebelum kejadian, orang-orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama, orang Farisi membuat nubuat. Dengan si Zakir naik lidah karet. Saudara, dengarkan. Jangan kau bawa itu bikin malu. Kita ditertawakan sama Yahudi. Jangan kau bawa itu. Jangan kau bawa itu, kita dipermalukan sama Yahudi. Kok jangan kau bawa itu. Jangan kau bawa itu. Jangan kau bawa itu. Jangan. Kita punya nubuatan sendiri untuk Yesus. Baca Yohanes 11 nomor 50, 51, 52. Kita punya nubuatan sendiri untuk Yesus, untuk penyaliban Yesus. Ayatmu aku baca, sekarang ayatku gak kau kasih aku kesempatan. Saudara, jangan kau bawa kitabnya agama lain, jangan. Kau tahu kitab Yesaya itu yang ada pada zaman itu, yang ingin kemudian berkongko-kongko ingin Yesus mati, imam kepala mahkamah agama, orang Farisi. Jangan kau bawa kitabnya orang Farisi, please. Hey, pada saat Yesus ingin ditangkap dan pelaku penangkapan itu adalah orang-orang yang diperintahkan oleh ahli Yesaya. Jangan kau bikin malu. Diam. Jangan kau bikin malu. Jangan kau bikin malu. Jangan kau bikin malu orang Kristen sedunia dengan kau ngemis-ngemis nubuatan. Kubacakan samamu. Ada nubuatan untuk Yesus yang dinubuatkan oleh ahli Torah, oleh orang Farisi, imam kepala, yaitu Kayafas. Apa nubuatan? Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kau tidak tahu apa-apa. Kau tidak tahu apa-apa, katanya. Lalu kemudian kamu tidak insaf bahwa dengar, ini imam kepala bernubuat. Kalau ada nubuat di Yesaya, imam kepala tidak bernubuat lagi, Tuyul. Kau itu, saya akan bahas itu nanti. Saya sudah hafal itu di luar kaki. Tenang, dengarkan. Imam kepala kurang ilmu apa tentang Yesaya? Orang Farisi kau ragukan ilmunya tentang kitab Yesaya. Kau belajar, kau Kristen dari mana kau itu?
Orang Farisi itu adalah ahli tafsir. Ahli tafsir. Ahli tafsir kitab Yesaya orang Farisi itu. Disebut Farisi karena mereka terpelajar tentang kitab-kitab Tanakh. Hati-hati kau. Makanya imam kepala ketika didatangi orang-orang Farisi, justru orang Farisi yang menangis merengek. Apa yang harus kita lakukan? Diam. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita biarkan Yesus ini, maka orang Roma akan datang merampas tempat suci dan bangsa kita. Gimana ini paman? Apa kata imam kepala? Hah? Kamu tidak insaf, kamu tidak tahu apa-apa. Adalah lebih berguna bagimu jika satu orang Yesus itu mati untuk bangsa kita Bani Israel daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakan Kayafas bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu bernubuat. Ini imam kepala bernubuat ini karena unsur apa? Unsur setan atau unsur Tuhan? Hah? Di situ dikatakan bahwa Yesus harus mati karena bangsa kita. Maka dia bernubuat Yesus harus mati untuk bangsa itu dan untuk menyatukan bangsa itu. Bukan hanya untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak teos yang bercerai-berai. Maka mulai pada hari itu mereka bersepakat membunuh Yesus. Tuh alasannya kenapa Yesus mau disalib, Toyol. Aku dulu ngomong Juma, aku dulu ngomong. Ini imam kepala mahkamah agama orang Farisi bersepakat ingin membunuh Yesus. Kenapa kau mute aku? Udahlah lanjut. Hah? Lanjutlah. Terus datang kau orang Indonesia yang hidup 2000 tahun kemudian. Bang Juma, ada udah dibuatkan dalam nenekmu kiper. Kenapa kau lebih tahu Yesaya daripada imam kepala? Kok jadi kau lebih pandai dari aku? Aku Kristen, kau yang Islam. Kok jadi kau pandai-pandaian? Kenapa kau mengatakan nubuatannya ada di kitab Yesaya sementara yang punya kitab mengatakan tidak ada di situ, malah dia bernubuat hari itu, tahun itu. Yesaya ini kitab kami nih, kitabku juga Ji. Nenekmu kiper, udah kau turun, kau bikin emosi saya lagi. Kamu penyakitmu, kau dongol lagi seperti dulu. Wajarin kau dari dulu, sejak kau masih berumur seperti umur anak jago, sampai hari ini kau masih dongol, masih bodoh. Sampai hari ini kau masih talol, masih seperti ban karet kau itu. Berapa kali harus saya ajarin samamu? Imam kepala mahkamah agama orang Farisi, kurang apa ilmu mereka? Hah? Kurang apa ilmu mereka? Mereka disebut ahli kitab karena mereka memang ahli terhadap kitab mereka. Datang kau pandai-pandaian, pemakan babi, pemakan tikus, pemakan kucing, ular sanca. Kau bilang ada di dalam kitab Yesaya. Kenapa pula bukan kau yang jadi imam kepala waktu itu? Imam kepala ahli Torah bingung, maka mereka mengambil kesaksian-kesaksian palsu. Mereka membuat tipu muslihat untuk menjerat Yesus agar Yesus dibunuh. Datang kau dengan gampangnya, kematiannya itu sudah dinubuatkan di kitab Yesaya loh. Lempar juga kau mangkok nanti ya. Kalau ada di kitab Yesaya, orang Yahudi lebih dulu tahu. Kau belum lahir, Tuyul. Mereka sudah paham kalau memang ada nubuatan itu di kitab mereka. Imam kepala kurang apa ilmunya? Mahkamah agama kurang apa ilmunya? Orang Farisi kurang apa ilmunya? Datang-datang kau, kau tidak tahu apa-apa. Itu memang sudah dinubuatkan. Kulempar juga kau mangkok nanti bergambar love. Ada aneh-anehnya memang kau dari dulu. Kau pingin kali Yesus itu mati sama seperti setan. Pingin kali Yesus mati. Sampai iblis itu berapa kali menguji Yesus untuk membunuh Yesus. Sama seperti kamu. Dasar manusia kodok. Imam kepala bernubuat tahun itu juga. Tahun itu juga dia bernubuat bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel, bukan untuk bangsa Kristen. Maka mulai sejak saat itu mereka bersepakat membunuh Yesus. Nah, apa kesepakatannya? Bunuh Yesus. Apa alasannya? Supaya bangsa kita tidak dirampas oleh bangsa Romawi. Ada untuk nubuatan dosa waris. Ada. Ngarang cerita. Lari ke Yesaya. Yesaya 9. Kalau kau mau paham Yesaya 9, kau baca dari nomor 3. Minimal baca nomor 1, 2, 3. Baca itu. Yang dimaksud di situ adalah Hezekia, bukan Yesus.
Ngarang cerita. Jangan sombong terhadap kebenaran, ku bilang. Jangan karena yang menjelaskan Islam, meskipun benar kau tolak. Sesamamu, meskipun salah kau terima. Jangan, itu namanya zalim. Udah jelas-jelas yang menggunakan kain lenan, seluruh murid lari, yang tinggal cuma 2 antara Yesus dan Yudas menggunakan kain lenan siapa? Ternyata kasih bukti Yohanes 13 nomor 4, Yesus yang menggunakan kain lenan, dan itu pada saat perjamuan terakhir. Kurang apa lagi coba? Dari pertama, akulah dia. Yang kedua, orang-orang itu mundur dan berjatuhan, tanda yang dahsyat. Yang ketiga, murid-murid berlarian. Yang lari juga menggunakan kain lenan. Yang ketiga, yang pada saat persidangan, mulai hari ini Yesus sudah ada duduk di atas. Berarti yang disidang ini siapa? Ada dia mengaku akulah Yesus? Enggak, kau yang mengatakan. Bahkan orang-orang, apakah kamu Yesus? Apakah kamu anak Maria? Apakah kamu Mesias? Mereka bertanya begitu karena dia ragu, ini siapa? Kok rada aneh. Makanya pada saat di tiang salib, Yesus pernah berkata, aku tidak akan minum anggur lagi sebelum, kecuali nanti di dalam kerajaan surga. Minum anggur dia. Yohanes 19 nomor 30. Lalu dia diberikan sedikit anggur azam, lalu dia mencicipinya, lalu matilah dia. Apakah itu Yesus? Yesus sudah bersumpah tidak akan minum anggur. Ini ada minum anggur, mati. Paham? Yesus mengatakan, aku tidak akan mati. Tidak ada yang bisa mengambil nyawaku. Tak ada. Aku sendiri yang akan memberikan. Tidak ada yang bisa. Padahal di dalam Markus 9 nomor 30-31, dia akan pergi dan diserahkan kepada manusia, dan dia akan dibunuh, dan dia akan bangkit pada hari dibunuh. Berarti bukan Yesus, karena Yesus tidak bisa dibunuh. Tak ada yang bisa membunuhku. Tak ada. Itu kata Yesus. Dibunuh. Yesus tidak bisa dibunuh, Pak. Lalu kemudian yang terakhirnya di mana? Ketika kemudian dia di atas salib, Eli Eli lama sabachthani. Padahal Yesus berkata, Yohanes 5 ya, Yohanes 5 ya, Yohanes 5 ya, Yohanes 8, Yohanes 5, Yohanes 2. Apa kata Yesus? Bapa tidak akan membiarkan aku seorang diri, sebab aku senantiasa melakukan pekerjaan yang berkenan terhadap dirinya. Apakah Yesus bohong? Bapa, mengapa kau meninggalkan aku? Tidak bohong itu. Itu bohong berarti. Kemudian Yesus berpesan dalam pengajarannya kemudian tentang angkatan jahat. Apa kata Yesus? Angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda selain tanda anak manusia dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Itu tanda untuk siapa? Angkatan jahat. Apalah kau ini. Lalu kemudian yang keluar pada hari ketiga dari kubur, itu tanda untuk siapa? Untuk angkatan jahat. Apa mungkin Yesus diberikan untuk angkatan jahat? Tidak. Berarti yang disebut angkatan jahat adalah pengganti Yesus yang keluar dari kubur. Ingat, di dalam pengakuan Yesus, Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku sendiri yang memilih engkau yang 12, dan satu di antaramu adalah iblis. Siapa ini iblis? Iblis yang mengaku kepada aku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Itu siapa? Iblis. Saya kira begitu, Saudara Dares. Kau itu dari dulu begitu terus. Begitu terus. Bible sendiri nggak paham sekali. Aku udah datang. Datang untuk tertawa, menertawakan dirimu. Ya, apakah Yesus mengenal Bible? Kau buat judul tapi kau ngocen tak kemana-mana, nggak jelas. Yo, tergantung pasiennya, bos. Saya ini dokter penyakit dalam. Jadi kalau misalnya pasiennya penyakit bisul yang kubahas. Kalau pasiennya itu gimpi kepalanya yang kuobati. Nah, kalau kayak kau ini kan kanker otak kau ini. Tuh, temanya tuh. Tuh. Apakah Yesus memberikan validasi terhadap Bible? Iya. Aku mau tanya dulu validasi apa? Coba ketik dulu. Validasi apa? Itu aja terus kerjamu. Itu aja terus kerjamu. Dari dulu kamu hanya naik di komal.
Iya Hei. kan kita kan harus mengerti apa yang kita bicarakan. Apa? Kau tanya saya tentang apa? Validasi apa? Kau pernah sekolah? Apa itu validasi? Validasi itu pengesahan. Apalagi? Oke. Nah, apakah Yesus memberikan pengesahan terhadap perjanjian baru? Iyalah. Mana dalilnya? Ayo, tunjukkan. Tunjukkan. Iya, Markus 16. Oke. Nomor berapa? Apanya kali nomor berapa? Markus Nomor 16. berapa? Nomor berapa Yesus berikan validasi terhadap Bibelmu itu? Nomor Markus berapa? 16:15. Oke, kita baca ya. Kita baca. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Di situ sudah ada Lukas, buku Lukas. Di situ sudah ada buku Lukas. Udah, kau pahami aja poinnya. Enggak, saya tanya samamu. Di situ sudah ada buku Lukas. Kau pahami aja poinnya. Apa? Yang saya tanya, apakah Yesus sudah memberikan pengesahan terhadap buku-buku yang kau jadikan sebagai kitab sucimu? Markus, Yohanes, Matius. Gemiut. Mana pengesahannya mana? Pengesahannya mana? Validasinya mana? Ya kan itu kan udah memvalidasi. Apa yang divalidasi di situ? Kata Injil ini juga bukan di situ. Artinya dia sudah merasakan. Tidak ada. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah. Apa yang mau diberitakan? Apa yang mau diberitakan? Apa yang mau diberitakan di situ? Apa yang mau diberitakan di situ? Memerintah secara langsung. Apa? Yang saya tanya apa? Yang saya tanya apa, Tuyul? Yang apa yang saya tanya? Hah? Kamu pikir evangelium itu Injil? Bukan. Evangelium itu adalah kabar baik. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah kabar baik kepada seluruh makhluk. Juma, udah ganti maskermu. Pertanyaannya tuh jawab. Pertanyaannya, apakah Yesus memberikan maskermu. validasi? Apakah Yesus memberikan validasi kepada Bible? Udah bau maskermu. Masker kau urusi, Tuhanmu 2000 tahun udah pernah ganti sempak, kau ndak pikir. Setuhan-tuhannya Tuhanmu, kalau sempak sudah usia 2 tahun, itu bukan lagi ulat di dalam, naga. Banyak cerita, banyak kali kau urusin. Masker kau urusin, sempak Tuhanmu 2000 tahun. Karena nggak bisa ngejawab Burunda. Di situ bukan lagi ulat di dalam, naga di situ. Bernapas naganya pun pakai udah keluar api. Karena udah 2000 tahun sempak nggak pernah diganti. Gak malu kau? Ini pertanyaan nih, pertanyaan sederhana. Apakah Yesus memvalidasi? Kalau sudah memvalidasi, apakah dia memberikan legitimasi? Di mana tertulis? Ada Yesus membahas tentang buku Roma, Galatia, Filipi, Timotius, Lukas, Markus. Ada Yesus membahas buku-buku itu? Silakan, Monik. Siapa yang mau menjawab? Monik, Tunggukon, Sufar. Ayo Monik, monitor. Ayo dong. Monitor malam. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Waalaikum. Aku mendengar aja ya. Aku mencari ilmu. Ya kecil sekali suara Monik. Iya, aku mendengar aja, Bang. Oh iya, kalau mau menyimak dibawa aja ya. Kami betul Kristen yang mau diwaraskan. Ya Bang ya. Mohon maaf. Oh Islam. Ya. Sunggokong Kristen. Sunggokong mencari kitab suci. Kristen kah? Gagal sarjana Kristen. Gagal sarjana Kristen. Super KO semua Oten. Super
Super ganteng. Super ganteng. Kalau nggak bisa jawab, mulai nyerang-nyerang. Tinggal jawab. Ini sungguh aku minta lagi naik. Ditemani, diajak ngomong, diem. Sungguh kong, Muslim, Kristen. Aku, aku Yahudi, jadi karena Allah SWT. Kenapa kok? Ini izin dulu, ini kakak angkatnya Sut Patkai, Panglima Tian Feng yang lahir dari babi, 100% babi, 100% manusia. Gurunda lagi berobat jalan ini Gurunda, maklum saja Gurunda. Habis Dia obat terbuat dari sperma monyet, makanya dia begini. Ya Allah. Ada-ada aja. lagi berobat jalan itu Bunda. Belum. Apa ya? Belum pokok tobat Oten. Masalah itu diure dari ini kan. Awalnya itu ketika Yesus berdoa ya Gurunda di Taman Getsemani. Iya, dan malaikat datang memberi kekuatan sampai keringatnya seperti titik darah. Ngapain malaikat datang beri kekuatan? Supaya dia kuat di atas salib. Wah, cuma 3 jam. Satu-satunya solusi. Ada data tertulis bahwa malaikatnya akan menatang engkau sehingga kakimu pun itu. tidak terbantu. Itu maksudnya. Jadi Yesus datang, malaikat datang untuk mengangkat Yesus ke atas. Demi untuk orang banyak, Yesus rela. Dia relakan dirinya, dia relakan hidupnya, dia relakan nyawanya. Tapi mereka salah artikan. Dipikir mereka itu disembelih di atas salib. Bukan. Yesus itu rela terangkat ke langit demi untuk keselamatan murid-muridnya. Karena kalau dia tidak pergi, bangsanya akan dirampas. Kan tadi sudah dinubuatkan, sudah dijelaskan di Yohanes 11 itu. Itu jelas itu. Dan Yesus selalu berkata, anak manusia memang akan pergi, bukan akan mati. Pergi, memang pergi. Om, aku tanya, boleh. Nggak diterima monyet, binatang nggak diterima di atas. Abdul, Mulai ganas Bunda satu. aduh. Abdul Kristen, Muslim, kayaknya Muslim si Abdullah. Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Semangat ya Bang Juma ya, itu pesan Bang Juma, terus berjuang dan semangat Bang Juma. Amin. Assalamualaikum Makasih, Bang. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya kakak Bapak Juma. Iya. Belum masak. Belum masak, ini naik lagi. Kenapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh saya? Pastian dia bahas ini keluarga Tuhan. Fakta Bibel ini kan, jin atau iblis menganggap para pejabat surga itu tidak sosok yang suci, tidak sosok yang sangat suci, karena iblis merasa lebih suci daripada para pejabat surga. Contohnya, para malaikat surga itu tidak SWT bagi iblis, karena para malaikat surga musuh abadi bagi iblis. Nah, ini lawannya Bang Mandru ini. Daripada para pejabat surga. Pertanyaannya, kenapa Muslim juga merasa Siapa mau dengar kok dong pala? Boncel. Kenapa Muslim merasa lebih suci daripada malaikat surga? Alhamdulillahirabbil alamin. Saya bersyukur loh jadi muslim gara-gara lihat mereka nih. Tolong buktikan bahwa Muslim lebih suci daripada malaikat surga. Kau diam dulu lah, kau nyimak lah, kau belajar lah dulu kurang masak. Boncel, Kristen.
Boncel, Kristen. Joan, Kristen. Islam. Boncel. Assalamualaikum. Oh, apa yang disampaikan Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal saja buat semuanya. Semangat terus Bang Juma. Iya Bang. Iya Bang. Bikin kopi kita dulu ya. Saya mau baca PN dulu ya Bung. Terima kasih kakak host semuanya. Yes. Ya. Iblis merasa lebih suci dari malaikat surga. Kurang masak Bunda Rama, kurang Muslim masak. juga merasa lebih suci dari malaikat surga. Diam mau kau dompala. Pertanyaannya, tolong buktikan bahwa Muslim lebih suci dari malaikat surga. Ih, dompala. Kenapa bisa otakmu begitu, saudara? Memang kau itu ciptaan Tuhan juga, tapi kenapa dompala kali kau dongo? Kucing. Kucing. Merasa lebih suci dari malaikat surga. Kucing Muslim kayaknya. Ayo, Bang Mandro mau menanggapi ini orang Sedeng. Ya, yang mana Bunda? Itu sih belum masak. Tidak jelas pertanyaannya Bunda Rama. Dari awal pertanyaan. Weh Bang Andi, Saya ulang ya, saya ulang. Ini Bang Andi, lawannya Bang Andi. Sudah banyak Pawangnya, dengarkan baik-baik. Udah naik pawangnya itu, pawangnya. gelarnya banyak sekali. Iblis Sedeng, dompala. menganggap malaikat surga tidak SWT, tidak sangat suci. Tanrana dongo Muslim juga menganggap malaikat surga tidak SWT, tidak sangat suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Handi, Deng. Saya buktikan kalau Teman-teman pengisi waktu dari ya. malaikat surga. Sabar dulu, belum ada oten. Cek, udah kedengaran. Iya, masuk. Mantap Bang Andi. Pak Gumasak, saya mau serius nih Pak Gumasak nih, bener nih. Pak Gumasak. Iya. Saya ingin nanya yang serius, tolong dijawab jujur ya. Ya. Anda mengalami seperti ini itu sebenarnya gejala awalnya apa ya? Oh. Pertanyaanmu serius blow on. Ya nggak apa-apa, yang penting mau menjawab. Ya. Silakan. Ya. Kenapa saya begini? Ya, saya nggak tahu kenapa saya begini. Yang harus kau tunjukkan adalah kenapa Muslim merasa lebih suci daripada malaikat surga. Jadi pertanyaan kedua, apakah Pak Gumasak waktu kecil pernah mengalami musibah? Tidak. Apakah Pak Gumasak waktu kecil pernah jatuh dari pohon? Waktu saya kecil, kecilku sudah besar. Oke. Yesus. Pak Gumasak, Anda sebenarnya ini belajar Bible atau ada guru lain? Atau belajar sendiri atau seperti apa? Oh, saya diajari oleh Roh Kudus, cahaya kudus yang Allah, cahaya kudus yang sangat ajaib. Baik. Di manakah Anda belajar sama Roh Kudus? Halo Zuma, kau sudah cium batu? Di tempat saya. Ntar dulu yang lain lah, jangan kayak gitu ngomongnya. Oh iya, oke. Santai dulu, kenapa sih? Kamu naik sini cari lawan. Kita sudah diminum kencing. Iya kalau aja minum kencing mak. Kencing unta sudah diminum. Iya, kau minum kencing mak mau. Buka mulutmu, buka. Halo, Diturunkan aja orang kayak kencing gitu. unta. Buka mulut. Diturunkan aja itu. Yesus. Orang yang kayak begini udah diturunkan aja. Sudah ya. Halo. Oke, diam dulu, saya lagi ngomong sama Gumasak. Bang Gumasak. Ntar dulu, saya belum selesai. Woi, saya belum selesai. Yesus Ini siapa sih? Nah dulu. Sampai di mana tadi Gumasak? Jadi Anda berguru di mana tadi Gumasak? Oh, di tempat saya. Tempatnya berguru dengan Roh Kudus yang Allah. Roh Kudus. Jadi Anda ketemu sama Roh Kudus? Ya, Roh Kudus itu kan cahaya kudus. Mana bisa kena nampak itu? Terus bagaimana bisa Anda berguru nggak nampak?
Sinyal kudus. Oh, signal kudus. Jadi belajar sama signal. Sinyal, tahu artinya sinyal? Sama kayak sinyal HP-mu, nampak nggak sinyal Iya, HP-mu? maksudnya bagaimana Anda bisa Iya, komunikasi sinyal dengan kudus, sinyal itu? kudus yang Allah, sinyal kudus yang sang ajaib. Cara komunikasinya Jadi bagaimana? para pejabat surga adalah sosok-sosok. Cara komunikasinya bagaimana? Oh, caranya gini. Ya. Ya, bagaimana kau biar bisa berkomunikasi dengan pejabat surga, ya kan? Nah, gini bilang, ya para pejabat surga, ya, karena alamat itu sudah pasti ke surga. Pancarkanlah cahayamu yang kudus di dalam diriku, gitulah aku bilang. Oke. Jadi sudah memancar sekarang. Hah? Jadi sudah memancar sekarang. Nah, artinya itulah yang harus kau tetap minta di dalam dirimu, sehingga nanti para pejabat surga akan memancarkan sinar kudusnya, sinar kudus yang Allah, sinar kudus yang sangat ajaib. Sinar kudus itu kayaknya merek sinar kudus kayaknya warung makan apa sinar Jadi kau nggak paham sinar kudus? Nggak tahu, sinar coba. yang SWT maksudnya. Oh, sinar yang SWT. Sinar yang SWT itu hanya dipancarkan oleh para pejabat surga. Oke. Apakah gue masak punya kitab suci? Iya. Apa nama kitabnya itu? Kitab suci yang dia Bible atau kitab suci yang hidup Yesus. Kitab suci yang hidup Yesus. Kalau kitab Bible apa namanya? Itu kan cuma tulisan-tulisan yang sebagai ikon. Oh, Kau tahu artinya ikon? Pernah Ikon nih. Ikon itu bukan semacam makanan ringan. Jadi ikon itu adalah hanya petunjuk kepada Yesus, hanya menuntun agar orang berjunjungan kepada Nabi yang SWT, Nabi yang suci. Jadi Bible adalah kitab suci, sebab hanya Bible yang menuntun orang untuk berjunjungan kepada Nabi yang SWT. Ya. Menurut gue masak, Yesus itu sebagai apa di dalam Bible? Yesus adalah salah seorang Tuhan yang diutus dari surga oleh Bapaknya Tuhan tertinggi. Salah seorang Tuhan yang diutus oleh Tuhan. Nah, Bapaknya kan Tuhan tertinggi. Jadi gini, atau lebih fasihnya gini. Ya, gimana? Salah seorang yang SWT. Ya. Yang Terus dari surga diutus oleh SWT tertinggi. SWT kan tutup belum pala. Itu SJ lebih bagus ini. SJ ini Santo. Kristen Ya, dia. Gue masak. Pak Gue masak, saya mau tanya. Kalau Anda menganggap Yesus itu Tuhan, coba pada saat Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Jordan, tiba-tiba muncullah dari langit, inilah anakku yang kukasihi. Tiba-tiba muncul lagi merpati hinggap di kepala Yesus. Itu sudah menunjukkan ada 3 pribadi yang berbeda. Ini Kristen ya, Kristen Bang SJ. Bukan, saya bukan Kristen. Terus terang saya terwakili gini, mohon maaf, saya juga bukan Kristen. Terus agamanya Anda apa, SJ? Agama Anda apa? Saya sih tidak menganut suatu kepercayaan. Cuman begini. Gimana mau diskusi kalau Anda nggak punya kepercayaan? Bukan. Jadi, maksud saya gini. Saya juga agak terganggu dengan penganut agama K ini, karena mereka sering menganggap mereka yang terbenar, bahwa harus percaya akan ke surga. Jadi mereka menganggap sosok Yesus adalah Tuhan. Nah, ini saya coba tanya,
Kalau benar Yesus itu Tuhan, pada saat dibaptis, berarti Yesus butuh seorang pembaptis, butuh orang mengurapi dia. Dan pada saat dia dibaptis, turunlah suara, terdengarlah suara. Berarti ada satu sosok yang lain, yang lebih dahsyat daripada Yesus. Setelah Yesus dibaptis, turunlah katanya Roh Kudus dalam bentuk merpati. Berarti ini sudah 3 sosok. Coba Bang Gumasak, saya ingin penjelasan dari Abang. Jadi yang Tuhan itu yang mana? Di sini dalam satu peristiwa, ya, ada 3 sosok. Gitu. Mic-nya jangan terlalu nempel ke mulut Bang, gresek-gresek. Oh gitu ya, terlalu nempel ya. Sorry. Ya sorry. Nah ini aku mau tanya Bang Gumasak. Pahami dulu, ambil pulpenmu biar nggak bolak-balik. Ya ambil pulpen dulu. Saya mau tanya. Iya. Jadi Biar yang kita sosok definisikan Tuhan dulu. yang kalian percaya itu sebagai penganut agama, ya dalam tanda kutip Kak. Bisakah Tuhan dianggap Yesus? Ini fakta di Alkitab ada. Nah coba Bang Gumasak jawab saya dulu. Oke. Tuhan artinya sosok yang SWT. Apa? Sorry. Sosok. Sosok yang sangat suci. Oh tidak, itu tidak Sosok relevan yang dengan sangat suci. Tuhan artinya sosok yang sangat suci. itu tidak relevan dengan pertanyaan saya. Nggak usah bawa-bawa SWT. Iya, Yesus itu seorang Tuhan, artinya seorang yang sangat suci. Oh, Tuhan itu bisa disematkan dengan prefiks seorang. Iya. Oh, Yesus bisa itu ya, seorang ya. Yang SWT. Oh, berarti oke. Saya mengambil kesimpulan dari perkataan Anda. Tuhan itu adalah sesosok orang. Nah, jadi benar ya. Tuhan adalah kata sifat. Tuhan Kok itu kata sifat? Ya. Kok jadi kata sifat? Bukan persoalan orang atau tidak orang. Jadi ada hewan yang SWT, ada orang yang SWT. Ngawur kau, mana ada hewan SWT? Kau ngawur. Apa itu SWT sih? Coba kau dulu. Iya, makanya. Jangan kau ini orang gila, Dek Komal. Apa itu SWT coba? Belum masak. Bang Gumasak, kau bodoh, jangan dipiara. SWT-nya sangat suci. La ilah, ampun dah. Jadi Coba Yesus adalah seorang Tuhan, artinya Yesus adalah seorang yang sangat suci. Seorang yang sangat suci kan bukan Tuhan. Gimana setiap kau pejabat surga pasti sosok yang SWT. Kalau dia Setiap pejabat surga pasti sosok yang SWT. Dari mana pula kau dapat definisi begitu? Ada di kitab suci kau. Orang gila ini Bang, Surga orang lepas adalah dari rumah sakit tempat jiwa. Makanya ini. Oh, diam dulu, belum masak. Jess, sebentar Bang Jess. Muslim Kristen, Jess. Ya, oke. Lanjut, aku dengar. Jess, ya sama yang sehat-sehat Bang. Ini kurang waras dia. Maka Jess. itu saya bilang. Oke. Aku dengar. Jadi beliau Jess, ini ayo keluar Jess. Coba jawab argumen saya. Ada 3 sosok di sana. Ya kita nggak usah bicara dibaptis atau maksudnya disalib. Sekarang saya tanya, begitu Yesus dibaptis, kalau Yesus Tuhan, ngapain dia butuh Yohanes Pembaptis untuk membaptis dia? Dia Tuhan kok. Itu pertama. Setelah dia dibaptis di Sungai Jordan, muncullah suara. Berarti itu sudah ada sosok yang lain. Ya, inilah anakku yang kukasihi, katanya. Menurut perjanjian baru. Setelah itu ada Roh Kudus katanya dalam bentuk merpati hinggap di kepala Yesus. Jadi Yesus ini apa sebenarnya? Saya bingung. Jadi kalau dianggap Tritunggal, ini bukan Tritunggal. Nah, jadi ada 3 sosok di sana. Ada 3 Bang, lancar Bang, izin Bang. Abang agamanya apa Bang?
Saya terus terang agnostik. Cuman saya agak ini. Terus Bang, abang tidak ada memihak ke agama mana? Terus abang Tidak. ngapain Saya cuman sih? begini Bang, saya sebagai agnostik, saya terus terang agak terganggu. Karena begini Bang, oknum-oknum. Kayaknya dia saksi Yehova, tidak menuhankan Yesus dia. Ya, itu ciri-cirinya saksi Yehova, Bunda. Mereka pun pernah datang di rumah-rumah orang di sini Katolik sini. Yang di Flores, diusir itu. Ya lanjut, Bang Jess. Bang Jess. Wahyu. Wahyu Kristen, kayaknya dia Kristen ya, tanda salib. Wahyu Kristen. Apa SJ diturunkan? Iya, harusnya jangan diturunkan. Naikin lagi aja. Iya, moderator siapa yang turunkan ini? Gak apa-apa, dia tuh apa ya? Dia tuh saksi Yehova dia, gak apa-apa, bagus dia ini apa pencerahan ke oten-oten. Ingat ya, saksi Yehova itu Bibelnya pun sama dengan yang mereka pegang. Yes Kristen? Beda. Dia dunia baru dia. Oh, Beda. Bibelnya dunia baru. Beda Yes, dia yes, SJ-nya. yes Kristen apa Muslim sih? Turunkan aja. Adi Kristen? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya cuma mau menyampaikan ini, si Gumasak itu dari room Bang Ardian. Udah paham Bang, udah paham Bang, nggak usah disampaikan, udah paham kami. Itu gitu. Kata orang agak miring. Tapi karena kenapa kita teman-temanku saudaraku, kenapa kita nggak turunkan tadi? Belum ada oten, pada kosong komal ya. Silakan. Saya lagi yang dituduh turunin orang lagi, saya bukan moderator, coy. Kau mau fitnah itu kau itu. Woi, kau fitnah saya lagi kau itu. Ada aja kau. Jangan kok. Greetings, naik multi greeting naik. Gumasak boleh kau naik, tapi jangan kau pakai SWT. Tahu nggak apa itu? Singkatan itu. Naikkan dia ngobrol sama SJ. Naikkan dia ngobrol sama si SJ, nggak apa-apa. Tapi jangan lagi nyebut-nyebut itu. Iya, itu nggak benar. Jangan sebut SWT, itu nggak benar. Itu namanya menyinggung. Makanya saya coba istilahnya membahas dalam ranah yang netral gitu. Saya tidak menyinggung. Kan? Saya tidak menyinggung pihak agama lain dalam hal ini Gini, mungkin. Bang SJ. Oke, gini biar paham. Ntar dulu gue masak. Nah, gimana Bang? Gimana? Di KTP Anda tertulis apa di situ agamanya? Kalau di KTP saya Kristen. Ya udah lanjut. Selesai. Tapi saya enggak setuju di KTP ya. Tapi dalam keseharian saya tidak. Saya agnostik gitu. Ya karena ini kan administrasi negara, saya harus punya agama. Cuman ada praktek-praktek. Makanya saya bilang tadi, saya ada tulis di komen, beruntunglah saya sebagai warga negara Indonesia, mayoritas muslim. Saya harus akui, saya bisa membayangkan kalau mayoritas ini oten. Sorry, saya menyebutnya mungkin jadi terikut ya. Harusnya mungkin kalau mayoritas penganut agama mati kita. Kita seperti Israel sekarang. Kita dibully semua tanpa peduli. Karena mereka memegang sesuatu tanpa dinalar lagi. Habis kita. Jadi ini yang saya tadi, kenapa saya nggak masuk? Saya sudah ikutin ini lama, tapi saya di luar. Tapi melihat itu siapa Gumasak ya, Bang. Ya udah masuk ke sama Gumasak aja proses ketuhanan. Silakan. Oke. Saya ambil contoh. Bagi saya, para malaikat surga adalah sosok-sosok yang sangat-sangat kuasa. Dibandingkan, makanya dia sosok yang sangat Tuhan. Ya, Tuhan artinya penguasa. Tuhan artinya sangat Tuhan. Jadi Yesus bagi saya adalah sosok yang sangat penguasa dibandingkan dengan diriku. Yesus juga adalah sosok yang sangat suci dibandingkan dengan diriku.
Nah, pertanyaannya, kenapa kau menganggap Yesus tidak sosok yang sangat suci, SJ? Begini, karena Yesus pertama di bait Allah dia bisa marah, dia bisa Yesus membolak-balikkan. salah seorang Tuhan. Nah ini bahasamu sudah nggak benar, salah seorang Tuhan. Ini pun sudah bikin saya tertawa. Gila Anda itu gila. Tuhan Anda Sebab Tuhan itu personifikasi jadi. bukan persoalan manusia tidak manusia. Jadi apa? Yesus Kau bilang seorang Tuhan. Maksudnya Yesus seorang yang sangat suci. Seorang Tuhan, seorang yang sangat suci, tapi dia bukan Tuhan. Karena kau pakai seorang. Ya, seorang karena. Ya seorang. Karena apa? Paham ya? Ya paham, Para seorang aku malaikat sudah paham. surga adalah orang-orang yang suci. Makanya Malaikat para pun malaikat surga adalah orangnya. Gila. juga Anda Tuhan. benar-benar. Gini. Jadi kalau Tuhanmu si biji, itu kau sedang di dalam cengkeraman iblis. Oh, Tuhan gua nggak sebiji. Tuhan gua itu semesta. Tuhan gua adalah semesta, bukan sebiji. Sorry ya, Bang Semesta Gumas. ada berapa banyak semesta? Kau bisa hitung nggak semesta? Ada matahari, ada Semesta bulan, hanya ada- satu. Satu itu apa? Esa. Ya Esa itu Tidak dalam ada arti. dua semesta. Nah, kau tadi sebut ada 3 sosok. Yesus salah satu sosok Tuhan. Itu salah seorang yang sangat suci bagiku. Berarti itu sudah tidak Esa. Yesus salah seorang. Ya. Narasimu Yesus salah itu sudah. seorang. Oke, salah seorang. Ya, ya. Jadi Yesus itu orang yang sangat suci. Orang, bukan Tuhan. Iya. Kau Karena Tuhan bukan persoalan wujud. Loh. Loh. Malaikat surga adalah Tuhan juga. Artinya sosok yang sangat suci. Ya ampun. Bunda, aku nyerah dah. Ya. Jadi kenapa iblis tidak menganggap para malaikat surga tidak sosok yang Tuhan atau sosok yang sangat suci? Jawab. Ya kenapa? Kau yang jawab sendiri. Oke. Karena pejabat surga musuh abadi bagi iblis. Itu artinya iblis tidak mau memuja-muji para pejabat surga. Itulah sebabnya umat iblis tidak ada yang memuja-muji para pejabat surga. Itu pejabatnya esalon berapa ya emang? Itu iblis bener. Ngapain dia puja pejabat surga? Iblis itu harus memuja Tuhan yang menciptakan dia. Kau kok jadi on sih? Wah ini mah IQ 78 bener-bener. Parah. Itu orang Kristen ya, orang Kristen ini ya teman-teman. Nah itu makanya saya bilang sorry Bunda ya, mohon maaf. Saya tidak terafiliasi agama apapun, tapi saya hidup di Indonesia hari ini. Saya merasa nyaman. Maka tadi saya ada bikin waktu live. Beruntunglah saya hidup di Indonesia, Muslim sebagai mayoritas. Saya bisa membayangkan manusia-manusia seperti ini kalau jadi mayoritas, mampus kita. Jadi Yesus salah seorang pejabat surga. Salah seorang. Yesus orang pejabat surga atau salah ya, seorang berarti Tuhan berarti dia bukan presiden kalau salah satu pejabat surga Yesus. yang diutus oleh Yahweh, pemimpin para. Dia diutus Yahweh jadi gimana? Yahweh Jadi, adalah pemimpin para Gue masak dulu ini ada yang mudah-mudahan agak Udah gue pintar masak, nih. turun aja kau nggak waras, kau turun aja. nah, Bunda lucu ya ini. Ini manusia yang lucu. Ini ada yang waras ini, agak waras ini Bang Gret, silakan. Ya. Nyimak dulu kau belum masak. Nyimak dulu, saya mau tanya si Juma saya. Mana si Juma? Burunda lagi. Itu Gret itu. Iyalah. Sama-sama Kristen itu. Nah, ngapain? Saya kan mau nanya Islam gimana sih? Enggak. Bang SJ silakan bertanya sama Bang Greg. Enggak apa-apa. Dia mau nanya Islam, saya berani membantah dia gitu. Silakan nanya, saya berani membantah dia. Ya, kau bisa jawab emang. Entar muter-muter. Mudah-mudahan. Tanya aja.
Enggak usah Bang Zuma terlalu tinggi untuk menjawab Kau Islam. Ya aku Zuma aja nggak mampu jawab pertanyaanku. Kau tanya dulu, kau tanya dulu. Bertanya lah, Kapir. Bertanya, silakan. Testing lah dulu. Halo Zuma, saya tanya untuk kalian semua lah kalau gitu. Oke. Dalam Al-Quranmu jangan muter-muter ya kalau jawab. Saya ini pakai data. Dalam Al-Quranmu di Al-Arab 157 di situ kan dikatakan tertulis nama Muhammad di Injil dan di Taurat. Di Tauratnya itu ayat berapa dan di Injilnya ayat berapa? Jawab, jangan muter-muter. Ini saya kasih lihat ya. Jangan muter-muter ya, jawab. Ya, iya, Pakai diam ya. ayat dua-duanya. Karena itu udah klaim. Sudah bertanya. Udah bertanya. Ini saya kasih lihat ya. Bagus dia bertanya ini ya. Kita kasih lihat. Ya, kasih lihat. Mana dia? Oke, bentar. Kita buka di Kidung Agung ya. Besar dari Ibu. Taurat Bentar, dan Injil ya, Taurat dan Injil ya. Bentar ku tanya kau Tuhanmu ya. Bentar ditanya sama teman-teman. Di Kidung Agung lagi terjemah udah beda artinya. Kau diam dulu. Kau kalau nggak ngerti kau diam dulu. Di Biblosmu ini. Nah, ini kita lihat ya. Nih. Duh. Mahmad nah. 4267. Ini rujukannya. Rujukannya ini ya. Referensinya 673D. 673D. Kok referensinya? Referensinya 673D. Nah, kita masih di sini. (673D). Kidung Agung berapa? Biar konfirmasi di sini. 516. Nih ya, kalian lihat nih. Dalam limit dulu Bang SJ. Kita bahasa Indonesia kan ya. Dalam Arabik Hamidah. Oh, saya terjemahkan aja ya. Aku pun nggak paham bahasa Inggris ya teman-teman. Nah, nih terjemahkan. Bahasa Arab Hamidah berarti pujian dan nama Muhammad berasal dari akar kata tersebut. Di Bible ini. Nih. Mana ini? Ini Oten. Mana? Di sini nggak ada di sini. Ngawur aja kau ini. Berujukannya ini kan Mahmed itu. Kok nama Muhammad yang disukai? Emang namanya yang disukai? Ini begini coba kau terjemahkan. Ya, Bible paralel ini ya. Ini para ahli-ahli Torah ini. Ya, ahli-ahli terjemahan Bible ini. Nah, itu baru satu ya. Tadi klaimnya dua ya, Taurat dan Injil. Nama Muhammad. Panggilan nama Muhammad, itu nama dasarnya. Dari nama dasar. Coba kau terjemahkan. Kau pun apa hubungan di situ menceritakan tentang apa? Tadi Kapir ini. Baca jangan ada potong-potong, baca semua. Aku terjemahkan ya. Baca semua. Ya, masih dia aku terjemahkan kan. Nih. Bahasa Arab Hamidah berarti pujian. Kabur. Pujian dari nama Muhammad berasal dari akar kata tersebut. Jadi ini Mahmed ini terjemahkan semua. Mahmed ini akar kata dari nama Rasulullah Muhammad. Terjemahkan semua. Referensinya ini 673.
Apa ini kata-kata yang manis artinya kok motong-motong ayat? Iya, ini Muhammad ini kata dasar dari nama Nabi Muhammad. Namanya manis. Nah, itu tadi kita buka itu datanya ya, sebentar. Nih. Padanya menarik. Ini yang ku klik ini ku klik. Muncul di sini Muhammad. Nih. Terjemahkan semua. Muhammad. Nah, kalau kita lihat Muhammad ini rujukannya, kok diem biar kok pintar sedikit lah, jangan bodoh kali. Rujukannya nih Muhammad ini nih, referensi dari ini 673, kita klik. 673 kita klik. Nih, 673 ini nama Muhammad. Panggilan kata dasarnya dari the root kata dasarnya Muhammad. Ya, kata dasar dari Muhammad adalah Muhammad ini. Name Muhammad, nama Muhammad, panggilan dari the root, artinya kata dasar. Cocok logi. Ya terserah, yang penting aku sudah tunjukkan Muhammad. Di sini saya bacanya Kidung Agung ya, Kidung Agung 5 ayat 16. Ini artinya ini kata-kata yang manis semata-mata segala itu sesuatu. Ini nomornya bego. Ini menarik. Referensi nomornya ini kalau diklik ini Muhammad. Ya coba kau terjemahkan semua di Indonesia. Coba. Terus kalau kita lihat referensinya dari Muhammad ini ya, Muhammad. Kita klik di sini 673. Kita temukanlah bahwa itu adalah nama panggilan Nabi Muhammad ya, nama Muhammad panggilan dari nama dasarnya. Kata dasarnya itu Muhammad. Nih. Muhammad. Aduh, karena kau bego ya. Jadi sulit memang. Karena kau cocok logi, kau terjemahkan ke Indonesia, bodoh. Ih, bajingan ini. Ini bahasa Inggris ini di sini, bahasa Inggrisnya nih. Tolol juga kan, bahasa Inggrisnya nih. Coba kau copy terjemahkan ke Indonesia cepat. Ih, bego bener, tadi kan sudah itu dua kali tadi. Ini binatang nih. Bener-bener bikin emosi kau ya. Tengok bebek matamu ya, tengok bebek matamu nih ya. Ku blok ini ya. Nih Mang Oten itu bego teman-teman ya. Sudah ku blok kan. Masuk kata Nabi Muhammad ya. Kabur pula. Nama Muhammad come from the root. Cek. Yeah. Udahlah bunda, nggak usah dilayani tuh. Coba dari bahasa Ibrani.